Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Karim. Saya senang banget dengar kabar ada YouTube IDN Project Official. Di dalamnya banyak tayangan-tayangan kebaikan. Jangan lupa di subscribe, di share, dan komen juga ya. Mudah-mudahan saya suatu saat nanti bisa masuk di sana juga, bisa ikut ngisi kajian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya berpisah dengan bapak. Jadi mohon izin, saya ini anak broken home. Bapak ibu saya pisah, saya SD kelas 6. Punten ya Bu, buat ibu-ibu yang single parent, buat bapak ibu yang maaf orang tuanya pisah kayak saya yang sependeritaan, jangan sedih. Kenapa? Ada Allah. Bapak ibu saya pisah, bapak saya menikah lagi. Ibu saya jadi TKI. Ya Allah Ustadz, jadi Ustadz anak TKI? Iya, saya bangga, saya bilang ibu saya TKI. Kenapa? Karena ibu saya bekerja mencari nafkah. Di mana Ustadz? Di Kuala Lumpur. Berapa lama Ustadz? 25 tahun ibu. Dari mulai nyuci, nyetrika, sampai ibu saya punya bisnis sendiri, restoran besar di Jalan Ampang. Ibu kalau pernah ke Kuala Lumpur kan ada Twin Tower ya. Nah itu Jalan Ampang ibu. Ya, itu kalau di sini ya Mentengnya itu, Sudirman Tamrin Kuningan itu daerah mahal ibu. Ibu saya itu kalau Ampang ibu lurus aja nanti ada LRT station ya. Di depan LRT station itu ada ruko gede-gede. Itu di ujung itu ada restoran ibu saya, masakan Indonesia itu punya ibu saya. Hebatnya ibu saya. Perempuan Bu, jangan kalah kita Pak, laki-laki. Perempuan sendiri tanpa suami, bayangin. Ya, ibu saya, makanya saya bangga nih sama ibu-ibu nih, hebat ibu-ibu nih, petarung, pekerja hebat. Ya, ibu saya tuh, masya Allah. Ya, pertanyaannya, kenapa ibu saya mau melakukan itu? Kenapa bapak-bapak tadi mau melakukan itu? Nah, ini yang mau kita tanya, jawabannya apa? Yang pertama, kalau ada anak kecil, dia mendorong mobil seperti ini, mobilnya gimana? Nggak jalan. Kenapa? Dorongannya kecil. Paham Bu? Tapi kalau yang ngedorong begini gimana? Ntar ya, kita buka. Gimana kira-kira? Mobilnya jalan? Jalan, terbang mobilnya Bu. Tapi kalau ada yang ngedorong gini gimana? Maaf, sorry. Nah, ini. Gimana kira-kira mobilnya? Bukan cuma jalan, kelindes Ibu. Berarti kenapa ada orang berhasil dan tidak berhasil? Tergantung Ibu. Saya lagi mahasiswa. Itu foto bapak saya sama foto ibu saya tempel solatip bening di dinding. Jadi kalau saya lagi malas belajar, semangat langsung. Kenapa? Karena bapak ibu saya tidak bersama. Ya, tidak bersama ibu. Sejak kapan Ustaz? Saya SD kelas 6. Coba ibu bayangin, SD kelas 6 tuh lagi butuh-butuhnya kasih sayang. Tapi bapak ibu saya tidak bersama. Wah, itu dorongan banget. Saya harus sukses, saya harus bisa bahagiain orang tua saya ingin menghajikan orang tua saya ingin mengumrohkan orang tua saya. Dan benar, dapat ibu. Ya, ibu saya naik kereta sorong, kan truk sebelah kiri. Ibu saya bilang, nah sebelum mama wafat, mama pingin banget punya pesantren. Tadi tim saya udah cerita ya, alhamdulillah doa bapak ibu dan wakafnya bapak ibu, pesantren udah selesai sebelum ibu saya wafat. Di mana Ustaz? Di Bintaro, sektor 9, Jalan Kucica, Blok JF 9 nomor 5. Ketik aja di Google Map Cinta Quran Center. Nanti ibu main ke sana. Jangan kaget ibu. Pesantren di dalam komplek Bintaro. Bintaro itu daerah mahal. 1 meternya 20 juta. Tanahnya 5.000 meter. Harga tanahnya aja 100 miliar. Ibu, 100 miliar itu, 1 miliar itu 1.000 juta. Jadi uang 1 jutanya 1.000. Berarti kalau 100 miliar 1.000 jutanya 100 kali. Bayangkan itu duit.
Diwakafkan ibu, satu orang yang wakaf itu, masya Allah, luar biasa. Dan beliau sudah wafat. Ya, beliau namanya Bapak Haji Hamsuk Santawijaya, masya Allah. Ibu, ada orang kayak gitu ya wakafnya 100 miliar, bayangin. Masya Allah. Tapi habis wakaf, 2 minggu lagi wafat. Nah sekarang beliau sudah wafat. Ibu saya juga sudah wafat. Pesantrennya udah jadi. Kenapa? Itulah dorongan. Ya. Jadi kenapa ada orang lihat ini. Coba kalau saya dorongnya begini. Bergerak nggak Bu? Kalau dorongnya begini? Oh iya. Izin Pak. Makasih ya Pak. Beda ya? Iya, Bu. Makanya kenapa ada orang sukses? Kenapa ada orang yang nggak sukses? Itu tergantung dorongannya. Makanya Bu, maaf, anak-anak orang susah Pak Harto jadi presiden. Coba lihat deh, perhatikan orang-orang sukses itu rata-rata dari orang yang sakit. Iya sakit, coba deh lihat aja siapa misalnya Pak Khairul Tanjung sampai dibilang apa? Anak singkong. Siapa coba lah cari aja pengusaha-pengusaha besar kita, coba baca riwayatnya, ibu pasti terkagum-kagum. Rata-rata masa lalunya pasti orang susah, kecuali dia anak presiden. Tit. Sensor. Kalau ibu anak presiden, kalau ibu anak sultan, ibu nggak usah susah. Kenapa? Pasti langsung bisa naik. Ya, Ustaz, awas Ustaz, radikal. Udah taruhan Bu, udah nanggung, udah dicap nomor 5 saya Bu ya. Jadi Ustaz Felixio nomor 2, saya nomor 5. Ustaz Abdul Somad nomor 4. Ya, Ustaz yang tidak boleh diundang. Alhamdulillah ya. Baik, next. Nah, inilah yang namanya al-quwah. Apa itu al-quwah? Kekuatan. Jadi bahasa Arab itu banyak diadopsi bahasa Indonesia. Orang Indonesia itu 50%-nya bahasa Arab. Nggak percaya? Dewan Musyawarah Ar-Ra'iyah, DPR, itu bahasa Arab. Majlis Musyawarah Ar-Ra'iyah, rakyat, itu bahasa Arab. Kursi, bahasa Arab. Lemari, almari, bahasa Arab. Ibadah, doa, apalagi akhlak yang jadi core value-nya BUMN, itu bahasa Arab semuanya. Jadi jangan anti sama bahasa Arab. Ya kan? Anti bahasa Arab tapi dipakai. Ya udah nanti ganti dong. Jangan apa? Jangan Dewan Musyawarah Rakyat, ganti aja. Ya, tempat duduk-duduknya wakil rakyat gitu biar panjang. Ya Bu ya. Jadi, apa itu al-quwah? Al-quwah itu adalah kekuatan. Nah, kekuatan itu Bapak Ibu, yang pertama, apa yang menjadi mendorong orang melakukan sesuatu? Yang pertama, bisa kekuatan materi. Oh, jadi orang bisa melakukan sesuatu karena ada duitnya. Kok bisa kumpul ya? Ya iyalah Bu, dikasih nasi bungkus. Ini ada duit. Oh, Ibu udah nonton video saya belum? Viral. Ustaz Fatih Karim ditawarin uang miliaran. Itu benar. Dan gak main-main Ibu, saya aja dengkul saya sampai lemes. Saya bilang, ya orang banyak juga duitnya. Ya iyalah Pak. Bayangin coba pengusaha-pengusaha itu. Triliuner semua. Duitnya gak ada nomor seri Bu. Jadi kalau cuma ngasih saya sekian miliar, kecil. Saya bilang apa? Wah, apa ini Pak? Gimana Ustaz? Jadi gini. Ini ustaz-ustaz yang sudah terima. Jadi tahu saya nama-namanya. Oh, ibu-ibu kepo, nih siapa aja Ustaz? Hus. Inisial. Kalau ibu-ibu bilang apa? Spill dong. Nggak boleh Bu. Itu aib. Ya, itu aib. Saya akan simpen itu. Cuma saya jadi tahu aja. Oh, lu dibayar. Oh, lu ternyata dapat duit. Pantesan. Ya, akhirnya gimana? Ya sudah, saya bilang tangannya, saya salam Pak, makasih ya, saya pamit. Bentar Ustaz, jadi gimana nih? Maaf Pak, bukan jalan saya. Assalamualaikum, pulang. Kenapa? Karena dorongan orang ada yang memang terdorong karena duit. Kenapa ada orang mau bekerja? Ada gajinya, ya. Kenapa ada pengusaha yang apa? Kenapa ada tim yang mau kerja keras sampai dapat target? Ada bonusnya. Kenapa ada orang mau ngerjain kerjaan yang berat? Ya duitnya banyak, bayarannya besar.
Jadi dorongan yang pertama apa? Duit, materi. Ya, dorongan yang kedua, kenapa orang mau bekerja, mengerjakan sesuatu, ya? Bentar ya, ini satu, ini powerpointnya dirubah berarti. Sebenarnya ada kedua ketiganya nih, sebentar. Kok lepas ya? Oh, dia perpap. Oke, yang kedua. Dorongan yang kedua, kenapa ada orang mau mengerjakan sesuatu, duit udah nggak laku, Bu. Naik dikit, tingkatnya naik dikit. Ya, jadi nggak semua, Bu, ya, punten ya, jangan semua orang dikasih duit bisa dikira bisa dibeli. Ya, ada ulama yang nggak bisa dibeli sama dunia. Ada ulama yang bisa dibayar. Jadi jangan samain. Alah, ustadz sama. Hati-hati. Nggak semua orang sama, Ibu. Sama kayak perempuan kan. Ada orang yang dikasih duit mau jual diri kan. Tapi ada orang perempuan apa? Lebih baik saya mati daripada jadi pelacur. Ada. Beda, Ibu. Jadi nggak boleh kita bilang sama. Ya, ustadz, guru, banyak yang tidak mau dibayar dengan uang. Kenapa? Dia mau mengerjakan sesuatu karena maknawiyah. Apa itu maknawiyah? Karena cinta, karena emosi, karena sayang. Contohnya apa? Ibu. Bu, yang udah jadi ibu, cung tinggi-tinggi. Semua ya, ada yang belum jadi ibu tuh belakang banyak. Betul ya? Kenapa ibu mau menyusui anak? Kenapa ibu mau melahirkan anak? Kenapa ibu mau mendidik anak? Kenapa ibu mau mendoakan anak? Setiap doa ibu, apakah ibu akan dapat uang dari anak? Jangan coba-coba. Apalagi ibu, wah nggak bisa dibeli sama anak. Makanya Bu ya, ibu lagi makan, ingat anak. Anak lagi makan, nggak ingat ibunya. Saya mau jadi orang tua sekarang baru kerasa, Mas. Bener. Makan ya, enak ya Mia, enak ya. Mas, bungkus 3, bawa pulang. Bapak. Ibu juga gitu. Enak banget, bawa pulang. Coba anak, mama pasti suka nih, bawa pulang. Jarang. Makan mau makan aja, nggak usah ingat bapak mama ya. Ini ibu coba lihat sepatu di depan jualan toko. Ih lucunya buat cucu, buat anak ya Bu ya. Tapi cucu sama anak apa enggak? Ingat nenek sama kakeknya. Bu ya. Nah, dorongan yang kedua apa? Dorongan cinta. Jadi mengerjakan sesuatu bukan lagi karena duit, karena apa? Cinta. Contohnya apa? Seorang sahabat saya di Bogor, dia resign, Bu. Kerja di Kuningan sini, gedung 89. Ya, perusahaan multinasional, gajinya udah hampir triple digit. Anak laki, Pak. Antum resign, Mas. Resign, Ustaz. Mas, nanti gampang, Ustaz, jangan khawatir. Ibu saya kena tremor, Ustaz. Jadi kalau megang remote, sayangnya sama ibunya. Antum resign, Ustaz. Tenang aja, Ustaz. Ada rezeki Allah yang atur. Ya. Masya Allah Bu, ibunya bilang ini, Andi, mama mau sholat. Ma, barusan tadi mama udah sholat asar. Enggak, mama belum sholat, mama mau sholat lagi. Pikun. Coba ibu dapat orang tua kayak gitu. Andi, mama mau ke toilet. Iya Ma. Bu, nggak pakai suster. Kalau saya, orang tua saya masih pakai suster. Dia mah enggak. Didorong ibunya ke toilet, Bu. Maaf ya Bu ya, maklum namanya sudah tua. BAB. Basah semuanya. Ibunya pegang tuh kotoran, dikobok-kobok ke bak mandi. Mama, itu kotor. Saya kan dengar Bu di ruang tamu. Gak boleh Ma, itu kotor. Gak apa-apa, ini mama kan mau bersihin air. Nangis beliau. Iya Ma. Ibu itu kotor Bu, toiletku kotoran manusia semua tuh. Karena dia pegang kotorannya. Sok ibu, kuat gak ngurus ibu kayak gitu? Bisa gak? Iya gak? Nah itu namanya apa? Seorang anak yang sayang sama ibunya. Jadi dia mengerjakan sesuatu bukan karena duit. Bahkan justru uang dibuang sama dia. Enggak. Contohnya apalagi? Seorang ibu yang rela melahirkan anaknya. Saya baru ketemu kemarin ada pengusaha. Anak ibunya berapa Bu? 16.
Baru pertama saya ketemu ada orang, ibunya, itu mas, maaf, itu dari satu ibu Ustaz. Saya anak ke-10, katanya gitu. Dari berapa? 16. Ibu kebayang 16. Pak, itu 2 tahun aja. Itu ibunya biar tiap tahun melahirkan terus selama 16 kali. Bayangin ibu, 2 tahun. Saya sama adik saya beda 2 tahun. Betul. Itu, ya Rob. Itu gimana rahimnya? Saya kagum sama ibunya. Saya bilang apa? Itu 2 tahun keluar. Hebat nih ibunya. Ibunya sudah wafat ibu. Tapi anaknya Masya Allah, bakti semua. Makanya ibu saya tuh katanya paling banyak ATM-nya. Pencet tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua. Bayangin bu, berapa itu ngasih per bulan? Hebat. Jadi apa? Tidak semua orang dorongannya karena duit. Ada dorongan lain apa? Emosional, cinta, sayang. Contoh bapak, saya pak, kita laki-laki pak, mau tadi gantungan kereta api, mau panting-pantingan 17P ke Jakarta, mau pontang-panting, dimarahin bos, dimaki atasan, tetap kerja. Kenapa? Demi anak, istri mau, anak mau sekolah, istri mau makan pak. Rela. Jadi nggak selalu dorongan itu duit. Dorongan yang kedua apa? Emosional. Sayang, cinta, benci.